Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Back timnas Indonesia Jay Itzes semakin dilirik di bursa transfer. Setelah banyak klub Serie A tertarik, kini Aston Villa dari Liga Inggris turut masuk dalam perburuan. Venezia dikabarkan memasang harga tinggi untuk Itzes, yakni 10 juta euro atau sekitar 189 miliar rupiah. Informasi lainnya pemirsa, gelandang asal Perancis Paul Pogba resmi bergabung dengan AS Monaco hingga tahun 2027. Setelah menjalani sanksi akibat kasus doping, Pogba siap membuka lembaran baru dan akhirnya mencicipi Liga Perancis untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya. Bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes tengah menjadi buruan sejumlah klub top Eropa. Terbaru, klub Premier League Aston Villa dikabarkan ikut masuk dalam antrian untuk mendapatkan jasa pemain bertahan Venezia tersebut. Itzes memang center dikabarkan akan hengkang dari Venezia, terutama setelah klubnya terdegradasi dari Serie A. Penampilannya yang solid sepanjang musim 2024-2025 membuat banyak tim terpikat. Tercatat, ia tampil dalam 36 pertandingan di berbagai ajang dan tak hanya kokoh di lini belakang, tetapi juga membantu lini serang dengan torehan 2 gol. Menurut laporan media asal Italia, Tuttosport, pada Sabtu 28 Juni 2025, beberapa klub Italia seperti Fiorentina, Torino, Genoa, dan sebelumnya Udinese sempat menunjukkan minat kuat terhadap Itzes. Fiorentina disebut sangat tertarik setelah melihat performa impresif Itzes di Serie A musim lalu. Sementara tidak hanya klub Serie A saja, penawaran juga datang dari klub Liga Inggris yakni Aston Villa, yang juga mulai mengincar bek timnas Indonesia itu sebagai tambahan kekuatan di lini belakang untuk menghadapi musim baru Liga Inggris. Mereka dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Venezia. Meski begitu, proses transfer tak akan mudah. Venezia mematok harga tinggi untuk sang kapten timnas Indonesia, yakni sekitar 10 juta euro atau setara 189 miliar rupiah. Sehingga harga tersebut membuat beberapa klub berpikir ulang. Udinese misalnya dilaporkan mundur dari persaingan karena tak mencapai kesepakatan harga dengan Venezia. Meski demikian, minat terhadap Jay Itzes tetap tinggi dan masa depannya masih menjadi salah satu sorotan utama di bursa transfer musim panas ini. Cristiano Ronaldo memberikan alasan untuk menolak ikut serta dalam gelaran Piala Dunia antar klub 2025. Meski sempat center dikabarkan bakal tampil sebagai daya tarik utama turnamen.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Ronaldo dalam sebuah video yang dirilis oleh Al Nassr pada Sabtu 28 Juni 2025 bersamaan dengan pengumuman perpanjangan kontraknya hingga 2027. FIFA sebelumnya membuka peluang bagi Ronaldo untuk tampil di edisi perdana turnamen tersebut, meski Al Nassr tidak lolos sebagai peserta. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan menyebut pihaknya tengah menjajaki kemungkinan menghadirkan Ronaldo guna menambah magnet kompetisi. Namun, Ronaldo memilih untuk menepi dan fokus memulihkan kebugaran demi menyongsong musim kompetisi yang panjang dan menantang. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemain berusia 40 tahun itu terhadap performa optimal bersama klubnya. Sejak bergabung dengan Al Nassr, Ronaldo tampil impresif dengan mencetak 93 gol dalam 105 laga di semua ajang. Sayangnya, performa apiknya belum cukup membawa Al Nassr meraih gelar juara Liga Pro Saudi, usai hanya finish sebagai runner-up di bawah Al Hilal. Timnas U23 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebagai persiapan menghadapi ASEAN U23 Championship 2025 yang akan dimulai pada 15 Juli mendatang. Turnamen ini akan digelar di dua lokasi, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, dengan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah, Garuda Muda otomatis tergabung di grup A dan seluruh laga mereka dijadwalkan berlangsung di SUGBK. Sementara itu, sesi latihan pada Jumat 27 Juni 2025 menjadi momen istimewa karena dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kehadirannya pun dibagikan melalui unggahan di akun Instagram pribadi miliknya. Dalam kunjungan tersebut, Erick Thohir tampak menyapa dan bersalaman dengan para pemain, serta memberikan semangat agar mereka terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk tim nasional.
Diketahui pelatih kepala timnas U23, Gerald Van den Broek, mendapat target tinggi untuk membawa Indonesia meraih gelar juara di turnamen ini. Dengan dukungan staf pelatih berpengalaman, diharapkan timnas U23 bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif di setiap pertandingan. Paul Pogba akhirnya kembali ke dunia sepak bola profesional setelah resmi bergabung dengan AS Monaco. Gelandang asal Prancis itu diperkenalkan sebagai rekrutan anyar klub pada Sabtu 28 Juni 2025 malam waktu setempat dan menandatangani kontrak hingga tahun 2027. AS Monaco menyambut kedatangan Pogba dengan cara unik, menampilkan video perkenalan yang menampilkan patung raksasa sang pemain di media sosial. Diketahui Pogba sebelumnya berstatus tanpa klub sejak kontraknya diputus oleh Juventus pada November 2024. Pemutusan kontrak tersebut terjadi setelah kasus doping yang menjeratnya pada 2023. Yang membuatnya dibekukan dari aktivitas sepak bola profesional. Kepindahan ke Monaco sekaligus menandai debut Pogba di Liga 1 Prancis. Meskipun dirinya memulai karir junior di Le Havre, Pogba belum pernah bermain di Liga Utama Prancis. Sejak usia muda, pemain berkebangsaan Prancis itu lebih banyak meniti karir di luar negeri, termasuk bersama Manchester United dan Juventus. Bersama Juventus, Pogba mencatatkan 8 trofi, termasuk 4 gelar Serie A. Pemain berusia 32 tahun itu sempat kembali ke Manchester United pada 2016 dan memenangkan trofi Liga Eropa sebelum kembali lagi ke Juventus pada 2022. Kini di usia yang tidak muda lagi, Pogba siap membuka lembaran baru di tanah kelahirannya bersama AS Monaco pada musim 2025-2026. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025 antara Paris Saint-Germain atau PSG dan Inter Miami akan menjadi lebih dari sekedar laga penentu. Duel ini bakal digelar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Minggu 29 Juni 2025 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui pertemuan PSG versus Inter Miami mempunyai makna emosional karena akan menjadi ajang reuni antara para legenda Barcelona dan mantan pelatih mereka Luis Enrique yang kini menukangi PSG. Banyak kisah dan motivasi pribadi tersimpan di balik pertemuan ini.
PSG tampil sebagai juara Liga Champions 2024-2025 dan mengandalkan energi para pemain muda berbakat seperti Bradley Barcola, Desire Doué, dan Vitinha. Di sisi lain, Inter Miami diperkuat oleh para pemain berpengalaman yang pernah berjaya bersama Barcelona, di antaranya Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, dan Sergio Busquets. Menariknya, keempat pemain tersebut pernah berada di bawah asuhan Enrique saat meraih treble bersama Barcelona pada musim 2014-2015. Tidak hanya itu, pelatih Inter Miami saat ini, Javier Mascherano, juga merupakan bagian dari skuad bersejarah tersebut. Kini, reuni besar ini akan menjadi panggung untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Apakah PSG dengan generasi mudanya atau Inter Miami dengan armada veteran dengan segudang pengalaman? Chelsea sukses melaju ke perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025 usai menang dramatis 4-1 atas Benfica. Dalam laga babak 16 besar yang digelar di Bank of America Stadium, Charlotte pada Minggu 29 Juni 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh insiden, termasuk penundaan karena cuaca buruk dan kartu merah, serta harus diselesaikan hingga babak tambahan. Diketahui Chelsea langsung menggebrak sejak awal melalui Pedro Neto dan Cole Palmer. Namun kiper Benfica Anatoly Trubin tampil sigap mengamankan peluang demi peluang dari The Blues. Benfica sempat mengancam lewat tendangan Angel Di Maria, tetapi skor tetap 0-0 hingga turun minum. Chelsea memecah kebuntuan pada menit ke-64 melalui tendangan bebas Reece James, usai Cole Palmer dilanggar di sisi kanan pertahanan Benfica. Namun jelang laga usai, cuaca buruk membuat pertandingan dihentikan sementara pada menit ke-86 dan tertunda hampir 2 jam karena petir. Setelah laga dilanjutkan, Benfica mendapat penalti di injury time usai handball dari Malo Gusto. Angel Di Maria sukses mengeksekusinya, menyamakan kedudukan 1-1 dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak tambahan, Chelsea kembali unggul di menit ke-108 lewat Christopher Nkunku yang memanfaatkan blunder kiper Trubin. Pedro Neto menambah keunggulan di menit ke-114, disusul gol Kiernan Dewsbury Hall pada menit ke-117. Sehingga hasil akhir dari laga ini 4-1 untuk Chelsea yang memastikan langkah ke perempat final. Mereka selanjutnya akan menghadapi Palmeiras, wakil Brasil, di babak 8 besar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.